Wait. What the hell? Get up, get up. Get up untuk tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurtian dengan NPM 0227241102 dari kelas 3F Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairo. Jadi, perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana transaksi harus bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta menganut prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam teori keuangan modern, peran lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pendekatan syariah memberikan dimensi etis di atas fungsi ekonomi tersebut. Keuangan syariah menempatkan uang bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, melainkan sebagai alat tukar, sehingga keuntungan tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari transaksi real bagi hasil atau imbal jasa yang sah. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui berbagai akad seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah yang mengatur transaksi antara nasabah dan bank secara adil dan transparan. Dengan demikian, teori keuangan syariah memadukan praktik intermediasi modern dengan nilai-nilai syariah yang menekankan etika, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam praktiknya, di Indonesia, perbankan syariah masih berada dalam masa pengembangan dan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah pangsa pasarnya yang relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Selain itu, literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah menghambat pemahaman terhadap produk dan akad syariah kurang merata. Tantangan lain muncul dari segi internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai ilmu ekonomi modern sekaligus fiqh muamalah. Bank syariah juga masih menghadapi ketergantungan pada akad-akad jual beli seperti murabahah yang dianggap lebih mudah diterapkan, namun kurang mencerminkan idealisme keuangan syariah yang berbasis bagi hasil. Meski demikian, peluang yang tersedia sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga potensi pasar syariah sangat luas. Dukungan pemerintah melalui KNEX, OJK, dan BI semakin memperkuat ekosistem syariah. Selain itu, pertumbuhan gaya hidup halal dan perkembangan industri UMKM membuka ruang bagi bank syariah untuk berperan lebih strategis dalam pembiayaan sektor real. Dalam memasuki era digital, optimalisasi infrastruktur menjadi kunci penting untuk mengakselerasi pertumbuhan perbankan syariah. Bank syariah dituntut untuk mengembangkan sistem yang mampu mendukung pencatatan transaksi berbasis akad syariah secara akurat dan otomatis. Era digital menuntut munculnya platform perbankan syariah yang cepat, aman, dan mudah diakses seperti mobile banking, internet banking, hingga integrasi dengan aplikasi pembayaran digital. Implementasi teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan open banking yang memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk menguatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada UMKM. Namun, digitalisasi tidak hanya soal teknologi, ia juga membutuhkan standar syariah yang jelas dalam penggunaan smart contract, keamanan siber, dan tata kelola data yang sesuai dengan prinsip syariah.
Jika infrastruktur ini dapat dimaksimalkan, bank syariah akan mampu bersaing dengan lebih kuat di tengah transaksi keuangan global. Perkembangan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga pendukung yang membangun ekosistem yang kondusif. Dalam konteks Indonesia, berbagai lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan NEK memilih peran vital. OJK mengatur dan mengawas industri perbankan syariah untuk memastikan stabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. BI fokus pada kebijakan moneter syariah, pengembangan pasar uang syariah, serta sistem pembayaran digital. Kementerian Keuangan yang memperkuat pasar keuangan syariah melalui penerbitan sukuk negara yang sekaligus menjadi instrumen investasi penting bagi bank syariah. Selain itu, lembaga-lembaga seperti DSN atau MUI berperan dalam menetapkan fatwa yang menjadi dasar hukum untuk produk dan transaksi syariah. Ekosistem ini diperkuat pula oleh industri pendukung seperti fintech syariah, lembaga zakat dan wakaf, dan pelaku usaha halal yang semakin berkembang sehingga membentuk rantai ekonomi yang lebih komprehensif. Kehadiran OJK pada 2011 membawa perubahan besar terhadap pembagian tugas antara lembaga-lembaga keuangan negara. Sebelum OJK, Bank Indonesia menjadi pengawas utama perbankan. Namun, setelah pengawasan dialihkan kepada OJK, BI mengalami transformasi peran. BI kini lebih fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran, serta menjadi motor penggerak dalam pengembangan pasar keuangan syariah. BI memperkuat instrumen moneter syariah seperti sukuk Bank Indonesia atau SUKBI, mengembangkan infrastruktur pembayaran seperti KRIS, serta berperan dalam literasi ekonomi syariah melalui berbagai program edukasi nasional. Transformasi ini memungkinkan BI untuk lebih konsentrasi pada perannya sebagai bank sentral modern sekaligus pionir pengembangan ekonomi syariah nasional. Sejalan dengan transformasi tersebut, Bank Indonesia mengambil sejumlah inisiatif strategis untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, BI mengembangkan pasar uang syariah, memperkuat instrumen moneter syariah, dan mendorong digitalisasi layanan perbankan syariah. Program-program seperti Festival Ekonomi Syariah atau FESYA dan ISEF menjadi wadah edukasi dan ekspansi pasar syariah secara nasional dan internasional. Di bidang infrastruktur, BI mendorong integrasi sistem pembayaran syariah dan eksplorasi sentral bank digital currency atau CBDC agar relevan dengan prinsip-prinsip syariah. Inisiatif-inisiatif ini mempercepat adopsi layanan syariah oleh masyarakat dan membantu bank syariah meningkatkan efisiensi operasional. Jadi secara keseluruhan, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat di masa depan. Tantangan seperti literasi masyarakat, keterbatasan SDM, dan digitalisasi memang menjadi hambatan yang harus diatasi. Namun, peluang yang muncul dari pertumbuhan ekonomi halal, dukungan regulasi yang kuat, serta perkembangan teknologi memberikan harapan bagi berkembangnya industri perbankan syariah yang lebih inklusif, modern, dan kompetitif. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, lembaga pendukung, dan masyarakat, keuangan dan perbankan syariah berpeluang menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang menawarkan alternatif berbasis nilai dan etika Islam. Berbeda dari teori keuangan konvensional yang bertumpu pada konsep bunga dan risiko return semata, keuangan syariah menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan transaksi berbasis aset nyata. Prinsip ini lahir dari larangan riba, gharar, dan maisir yang memunculkan pendekatan keuangan berbasis sebagai hasil dan aktivitas ekonomi real. Dalam teori keuangan syariah, hubungan antara pemilik modal dan pengusaha dipandang sebagai kemitraan, bukan relasi kredit atau debitur. Akad seperti mudharabah dan musyarakah mencerminkan prinsip ini, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional. Sementara itu, akad mudharabah, salam, dan istisna memperkuat aspek perdagangan dan pembayaran barang secara syariah. Dengan demikian, perbankan syariah bukan hanya lembaga intermediasi, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang berbasis nilai dan keseimbangan sosial. Dalam praktiknya, di Indonesia, perbankan syariah berkembang secara bertahap sejak berdirinya Bank Muamalat pada 1991. Pertumbuhan semakin cepat setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah pada 2008 yang memberikan landasan hukum lebih kuat serta hadirnya modal dual banking, sistem yang memberi fleksibilitas bagi konversi unit syariah menjadi entitas bank syariah. Namun, di tengah perkembangan tersebut, masih banyak tantangan yang dihadapi market. Perkembangan syariah masih berada pada kisaran rendah dibandingkan bank konvensional. Sebagian karena literasi masyarakat yang kurang, ketidakseimbangan harga produk, serta pemahaman akad yang dianggap rumit. Tantangan struktural seperti keterbatasan SDM yang menguasai keuangan syariah, kurang optimalisnya riset dan inovasi produk, serta skala ekonomi bank syariah yang kecil juga menghambat daya saing. Namun, peluang besar tetap terbuka. Jumlah penduduk Muslim Indonesia yang sangat besar, potensi pasar UMKM, pertumbuhan industri halal, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap etika bisnis menjadi faktor pendorong utama pemerintah pun semakin aktif menciptakan ekosistem yang kondusif melalui KNES, regulasi, dan berbagai program literasi nasional. Salah satu fokus penting dalam pengembangan industri ini adalah optimalisasi infrastruktur di era digital. Di tengah perubahan perilaku masyarakat yang beralih menuai layanan cepat, praktis, dan berbasis aplikasi, bank syariah dituntut untuk melakukan modernisasi sistem pengembangan core banking, sistem yang mampu mengelola multi akad dengan akurat menjadi kebutuhan mendasar. Layanan digital seperti mobile banking, syariah, internet banking, biometrik, verification, dan security digital harus terus diperbarui. Digitalisasi ini harus dibarengi dengan implementasi big data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan pembiayaan. Di samping itu, kolaborasi dengan fintech syariah membuka peluang baru dalam menghadirkan pembiayaan mikro yang lebih cepat dan sesuai kebutuhan pasar. Namun, digitalisasi syariah juga memiliki tantangan seperti kebutuhan standarisasi akad digital, keamanan siber, serta kepastian syariah dalam penggunaan teknologi seperti smart contract dan blockchain. Tanpa infrastruktur yang kuat, bank syariah sulit bersaing
di pasar modern yang serba cepat dan kompetitif. Pengembangan perbankan syariah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kuat dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Peran Bank Indonesia sangat vital dan mengembangkan instrumen moneter syariah dan memastikan stabilitas sistem pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan memainkan peran sebagai pengawas dan regulator yang memastikan industri bank syariah beroperasi sesuai standar prudensial dan syariah. Kementerian Keuangan turut berkontribusi melalui penerbitan struktur negara yang menjadi alternatif investasi berbasis syariah yang aman serta mendukung pendanaan pembangunan nasional. DSN atau MUI memastikan setiap produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, industri pendukung seperti fintech syariah, perusahaan teknologi digital, lembaga zakat dan wakaf, serta pelaku industri halal membentuk ekosistem yang saling terhubung. Saluran pihak ini membangun landasan yang kuat untuk perkembangan perbankan syariah secara sistemik. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK merupakan momen penting dalam sejarah keuangan Indonesia. Sebelum OJK, BI memiliki tanggung jawab yang sangat luas, yakni mengatur, mengawasi, dan membuat seluruh bank. Namun sejak pengawasan perbankan dialihkan ke OJK, BI dapat fokus pada perannya sebagai bank sentral yang jaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Dalam konteks syariah, BI tidak hanya sebagai regulator tetapi juga motor inovasi di bidang keuangan syariah. BI mengembangkan instrumen seperti pasar, kantor bank syariah, atau puas sertifikat BI syariah, dan suku BI. Transformasi ini memberikan ruang bagi BI untuk lebih reaktif dan fokus pada pembangunan infrastruktur syariah yang modern dan pro-growth, tanpa terbebani oleh pengawasan mikroprudensi yang ini menjadi tugas OJK. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan ekonomi syariah, Bank Indonesia meluncurkan berbagai inisiatif strategis. Pengembangan instrumen moneter syariah yang lebih beragam dilakukan untuk memperkuat likuiditas perbankan syariah. Digitalisasi sistem pembayaran melalui kris syariah dan blueprint sistem pembayaran syariah menjadi langkah besar dalam teredukasi layanan keuangan. Program literasi melalui FESYA, ISEF, dan kerjasama internasional memperluas pemahaman masyarakat dan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Di bidang inovasi, BI ikut mendorong riset terkait penggunaan sentral bank digital currency atau CBDC agar instrumen uang digital bank sentral mampu beroperasi sesuai prinsip syariah. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan peran proaktif dan BI dalam memajukan keuangan syariah secara terstruktur dan progresif. Melihat perjalanan industri ini, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berjalan beriringan. Tantangan seperti literasi rendah, SDM terbatas, infrastruktur digital yang belum optimal, dan skala ekonomi bank yang belum besar masih menjadi hambatan. Namun, peluang yang tersedia jauh lebih besar, terutama dengan adanya dukungan kebijakan nasional, perkembangan teknologi digital, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya preferensi masyarakat terhadap praktik keuangan yang transparan, etis, dan berkelanjutan. Jika tantangan ini diatasi dengan strategi yang tepat,
perbankan syariah dapat menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global. Dalam tataran global, perkembangan keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat besar. Banyak negara, baik muslim maupun non-muslim, mulai mengembangkan instrumen dan layanan keuangan syariah karena melihat stabilitas sistemnya seperti meningkatnya permintaan terhadap investasi yang etis, globalisasi ekonomi halal yang mencakup sektor makanan, pariwisata, mode hingga kosmetik telah mendorong perbankan syariah menjadi komponen penting yang mendukung pembiayaan berbagai industri tersebut. Selain itu, total aset keuangan syariah dunia terus meningkat. Mendukung syariah menunjukkan bahwa sektor ini bukan hanya fenomena regional, tetapi sudah menjadi bagian dari dinamik keuangan internasional. Secara filosofi, perbankan syariah tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana, tetapi juga bertujuan menciptakan kemitraan yang adil antara bank dan nasabah. Konsep bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah merupakan gambaran ideal dari keuangan syariah, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama sesuai kesepakatan. Selain itu, konsep aset backed financing memastikan bahwa transaksi keuangan selalu terkait dengan aktivitas ekonomi real. Pendekatan membuat perbankan syariah lebih stabil karena menghadapi spekulasi berlebihan dan praktik-praktik yang tidak berlandaskan aset nyata. Filosofi maslahah atau kemanfaatan juga menjadi landasan penting sehingga setiap produk dan transaksi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga membawa manfaat sosial. Dalam praktiknya, bank syariah menyediakan berbagai produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, hubungan bank dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan pada akad. Juga beli seperti mudharabah salam dan istisna. Pembayaran dilakukan melalui jual beli barang sehingga transaksi lebih jelas dan struktur. Sementara itu, akad berbasis seperti ijarah, muakalah dan kafalah memberikan solusi untuk kebutuhan penjaminan, sewa hingga transaksi internasional. Keberagaman akad ini menunjukkan bahwa sistem syariah mampu memberikan alternatif produk yang sama, kompetitif dengan bank konvensional selama pengelolaannya dilakukan dengan baik. Namun, perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang paling menonjol adalah skala ekonomi bank syariah yang belum besar bank konvensional sehingga biaya operasional relatif lebih tinggi dan inovasi produk lebih terbatas. Tantangan lain muncul dari sistem literasi masyarakat yang masih rendah. Banyak masyarakat yang menganggap produk syariah lebih rumit atas tidak jatuh berbeda dari konvensional. Sementara itu, kurangnya standarisasi akad dan interpretasi fatwa yang berbeda-beda juga dapat menimbulkan kebingungan dalam praktik. Selain itu, riset dan inovasi produk syariah masih perlu ditingkatkan agar bank syariah dapat menawarkan layanan yang lebih beragam, efisien, dan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, peluang pengembangan perbankan syariah di Indonesia sangat besar sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia mewakili potensi pasar yang luas untuk pengembangan layanan keuangan syariah.
pertumbuhan industri yang halal yang meliputi makanan, kosmetik, pariwisata hingga fashion membuka peluang pembiayaan yang sangat besar bagi bank syariah. Selain itu, dukungan pemerintah melalui berbagai regulasi, program nasional serta penguatan lembaga seperti KNEX menjadikan lingkungan usaha syariah semakin kondusif untuk berkembang. Perkembangan teknologi digital juga menciptakan peluang besar bagi modernisasi di bank syariah. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan layanan berbasis aplikasi membuat digitalisasi menjadi kebutuhan utama. Bank syariah kini dituntut untuk memiliki sistem inti core banking yang mampu mengelola multi akad secara akurat, menyediakan layanan mobile banking yang responsif, serta meningkatkan keamanan data melalui teknologi digital yang canggih. Kolaborasi dengan fintech syariah juga menjadi salah satu peluang besar, terutama untuk memperluas akses pembiayaan mikro dan UMKM yang selama ini sulit dijangkau oleh perbankan tradisional. Selain lembaga perbankan itu sendiri, perbankan industri syariah tidak dapat dipisahkan dari dukungan lembaga pendukung lainnya. Otoritas jasa keuangan memiliki peran berbagai regulator dan pengawas agar bank syariah tetap beroperasi dengan stabil dan sesuai ketentuan. Bank Indonesia berfokus pada penguatan instrumen moneter syariah, pengembangan pasar uang syariah seperti inovasi sistem pembayaran termasuk kris syariah dan potensi penerapan central bank digital currency versi syariah. Kementerian Keuangan turut mendorong perkembangan melalui penerbitan sukuk negara yang tidak hanya menjadi instrumen investasi syariah yang aman, tetapi juga mendukung pembiayaan pembangunan nasional. DSN atau MUI memberikan fatwa-fatwa yang menjadi panduan hukum bagi setiap produk syariah. Sementara itu, industri pendukung seperti fintech syariah, lembaga zakat dan wakaf serta pelaku usaha halal membentuk jaringan ekosistem yang saling menguatkan. Salah satu momen penting dalam perkembangan sistem keuangan Indonesia adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah berdirinya OJK. Sebelum OJK hadir, pengawasan perbankan sepenuhnya berada di bawah BI. Namun setelah fungsi tersebut dialihkan, BI dan dapat fokus memperkuat sistem pembayaran, stabilitas moneter serta inovasi instrumen syariah. Hal ini membuat BI dapat lebih perluas mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan ekosistem syariah, mulai dari pasar uang syariah, instrumen moneter syariah, hingga edukasi melalui berbagai program seperti FESYAR dan ISEF. Transformasi ini mempererat kolaborasi antara BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait lainnya dengan membangun ekosistem syariah yang lebih kuat. Jika dilihat dari keseluruhan dinamika ini, tantangan dan peluang dalam industri keuangan syariah berjalan secara bersamaan. Tantangan seperti rendahnya literasi, keterbatasan SDM, dan infrastruktur digital yang perlu diperkuat masih menjadi pekerjaan besar. Namun, peluang yang tersedia jauh lebih besar, terutama dengan adanya dukungan kebijakan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi halal, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap praktik keuangan yang etis dan berkelanjutan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Baik, itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.